profil usaha. Duno Coffee adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang perkopian maupun bidang kuliner. Duno Coffee juga beralamat di Jalan Cendana nomor 18, Kedaton, PU. Duno Coffee juga berkonsep sebagai wadah tempat anak muda yang suka nongkrong sambil berbincang-bincang bersama teman-teman. Dan didirikanlah kafe ini oleh anak muda yang bernama Rino pada tahun 2022. Salah satu promo andalan yang paling ikonik di Duno adalah kopi susu klasik. Dengan harga 25.000 mendapatkan 2 kopi pada saat jam-jam tertentu seperti jam 4 sore sampai jam 6 sore. Selain itu juga Duno Coffee juga sering mengadakan berbagai event maupun berkolaborasi bersama brand-brand seperti brand-brand rokok yaitu Klasmil dan lain-lain. Dan Duno Coffee juga sering mengadakan nonton bareng seperti menonton bola dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Duno Cafe. Duno Cafe ini didirikan oleh anak muda yang bernama Rino. Sebelum awal berdirinya Cafe Duno, selaku pemiliknya juga pernah berjalan kopi di pinggir jalan pada malam hari. Seiring berjalannya waktu, dari hari demi hari, maka berdirilah Cafe Duno ini sejak awal tahun 2022. Mengusung konsep dengan para customer adalah teman bagi mereka yang sering mengunjungi kafe tersebut dan memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik, mulai dari karyawan hingga para customer, dan menjadikan kafe ini dikenal para kalangan mulai dari dewasa hingga anak muda. Dahuluan, Duno Cafe ini merupakan salah satu coffee shop yang hadir dengan konsep ramah pelajar serta menawarkan suasana yang santai dan juga otentik. Nah, dengan harga yang terjangkau, kualitas minuman yang baik, dan suasana yang nyaman, tentunya kebutuhan para pelanggan yang mengutamakan tempat nongkrong yang sederhana namun memiliki media ciri khas. Selanjutnya yaitu visi misi. Nah, Duno Cafe ini memiliki visi yaitu menjadikan Cafe Duno ini menjadi tempat favorit bagi anak-anak muda dan keluarga untuk menikmati kopi yang berkualitas, suasana nyaman, dan juga pengalaman kuliner yang berkesan. Selanjutnya untuk misi yaitu menyajikan minuman dan makanan berkualitas tinggi dengan bahan pilihan dan citra rasa yang terbaik. Dan juga menciptakan suasana kafe yang hangat, nyaman, dan instagramable bagi setiap pengunjung, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional untuk kepuasan pelanggan, menjadi tempat berkumpul dan berkreasi melalui berbagai acara komunitas dan aktivitas kreatif, mengembangkan inovasi menu secara berkala mengikuti tren kebutuhan konsumen, dan mendukung produk lokal dan UMKM melalui kolaborasi dalam penyediaan bahan baku maupun event. Yaitu selanjutnya dampak sosial, penerimaan dan dukungan komunitas. Duno Coffee sendiri sudah beberapa kali mengikuti kegiatan amal seperti banjir di Tuluk dan lain-lain. Selanjutnya penyediaan lapangan kerja di Duno Coffee. Duno Coffee memiliki 4 karyawan yang dimana keempat-empatnya memiliki berdomisili Bandar Lampung. Yang ketiga yaitu penyediaan tempat interaksi. Duno Coffee sering dijadikan tempat kumpul-kumpul seperti rapat, acara keluarga, sampai acara mahasiswa gitu. Yang keempat yaitu pemanfaatan ruang publik. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran sendiri, Duno Coffee menggunakan Instagram melalui story dan feeds. Selanjutnya yaitu TikTok melalui postingannya. Selanjutnya word of mouth atau dari mulut ke mulut. Contohnya yaitu di Duno Coffee ini rekomen nih buat ngerjain tugas dengan harga yang affordable. Nah, yaitu selanjutnya event market. Duno Coffee sendiri sudah banyak mengadakan event-event seperti mengadakan event game online dan juga nobar seperti nonton bola ketika lagi ada event bola gitu. Selanjutnya ada aspek SDM. Dia memuat ada 4 orang karyawan, 1 perempuan dan 3 laki-laki. Memiliki tugas masing-masing, tetapi job rotation agar semua bisa melakukan semuanya, sehingga melakukan pelatihan komprehensif. Dan ada gaji privasi dari hasil wawancara. Selanjutnya ada aspek teknisi. Memiliki 1 mesin espresso, 1 coffee blender, 1 kontor deep fryer, freezer, dan 1 freezer.
Ada satu ruang indoor yang nyaman dan satu ruang outdoor yang estetik. Di kafe ini buka dari jam 1 sampai jam 11 malam. Aspek sosial dan politik, hubungan dengan komunitas. Kafe ini juga memiliki hubungan yang sangat baik dan mendapatkan respon yang sangat mendukung untuk bagi masyarakat sekitarnya. Untuk pengelolaan lingkungan sampah, Cafe Duno ini memiliki sistem pengelolaan yang sangat terstruktur, yaitu akan diambil oleh pihak kebersihan kota setiap paginya. Segmentasi pengunjung, Cafe Duno ini juga berfungsi sebagai ruang sosial, terutama bagi mahasiswa yang sudah berkeluarga ataupun dengan pasangan yang muda. Kelengkapan perizinan usahanya itu sudah lengkap, yaitu mendapatkan diizin oleh pihak yang terkait. Respon terhadap persaingan, tantangan terbesar kafe ini adalah yaitu sudah terlalu banyak persaingan antar kafe yang ada di Bandar Lampung, bahkan ada kafe yang sudah sampai bercabang-cabang di dalam satu kota. Aspek resiko bisnis. Yang pertama, eksternal. Banyaknya kafe lain membuat persaingan semakin ketat sehingga pelanggan mudah pindah ke tempat lain. Yang kedua, operasional dan SDM. Karyawan harus mengerjakan banyak tugas sekaligus yang bisa membuat pekerjaan kurang maksimal. Yang ketiga, ketersediaan SDM. Jumlah karyawan yang sedikit membuat kegiatan operasional kurang efisien. Yang keempat, permintaan. Jumlah pengunjung bisa turun karena faktor musim, kondisi ekonomi, atau promosi dari pesaing. Yang kelima, legalitas dan birokrasi. Proses pengurusan izin usaha bisa terhambat oleh aturan dan prosedur yang rumit. Yang keenam, keuangan. Biaya bahan baku dan operasional yang meningkat bisa mengurangi keuntungan usaha. Tantangan 1. Persaingan pasar yang jenuh. Kondisi ketika banyak pesaing menawarkan produk serupa dan pertumbuhan permintaan yang sangat kecil. 2. Tantangan operasional. Masalah yang menghambat kelancaran kegiatan sehari-hari kafe seperti proses lambat, kualitas tidak stabil, stok berantakan, dan biaya yang tinggi. Yang ketiga, tantangan birokrasi. Hambatan akibat prosedur dan urusan administrasi yang rumit dan lambat. Selanjutnya, keunggulan. 1. Diferensiasi produk. Kafe ini memiliki keunggulan karena berkolaborasi dengan mie anjerit. Ini menawarkan kombinasi unik antara kopi dan mie. 2. Basis pelanggan yang jelas. Untung Cafe didominasi oleh segmen yang jelas, seperti mahasiswa yang sedang berkuliah, sudah berkeluarga, dan pasangan muda. Yang ketiga, dukungan sosial dan legalitas kafe. Mendapatkan respon yang sangat baik dan mendukung dari lingkungan sekitar. Adalah modal yang kuat dan mencegah konflik sosial yang dapat menghambat operasional. Yang keempat, strategi adaptasi yang proaktif. Ketika terjadi penurunan pengunjung, kafe memiliki strategi yaitu melakukan promosi dan menaikkan iklan baru di media sosial dan membuat acara di kafe. Aspek yuridis dan AMDAL. Status perizinan. Surat izin usaha Cafe Duno sudah lengkap dan sudah diizinkan oleh pihak yang terkait. Kendala proses izin. Pada saat mengurangi izin, Cafe Duno sempat mengalami sedikit kendala dari pihak-pihak tertentu. Pengelolaan sampah kafe dilakukan dengan mengandalkan pihak luar, di mana sampah setiap pagi diambil oleh pihak kebersihan kota. Informasi mengenai bagaimana kafe mengelola limbah cair, air bekas, cucian, grey water, sisa senduhan kopi, dan air dapur dari mie anjerit tidak tersedia dalam wawancara. Respon komunikasi. Lingkungan sekitar memberikan respon yang sangat baik dan mendukung usaha kafe ini.